Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker April Ayu Wulandari. Kali ini dalam materi Patient Safety untuk mata kuliah Manajemen Farmasi. Di sini ada sedikit quote yang bisa saya sampaikan. Dikatakan sebagai adalah insiden. Sebuah insiden adalah ujung dari bongkahan es yang sangat besar yang hanya terlihat di permukaan. Ini merupakan tanda bahwa sebenarnya ada masalah yang lebih besar di bawahnya atau yang tidak terlihat lagi di permukaan. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, table of content. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini yang akan saya jelaskan adalah mengenai definisi keselamatan pasien atau patient safety dari WHO. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa patient safety adalah tidak adanya bahaya yang dapat dicegah pada pasien dan pengurangan risiko bahaya yang tidak perlu terkait dengan perawatan kesehatan di tingkat minimum yang dapat diterima. Atau dalam konteks sistem kesehatan yang lebih luas, patient safety menurut WHO diartikan sebagai rangka kegiatan terorganisasi untuk menciptakan budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam perawatan kesehatan yang secara konsisten dan berkelanjutan menurunkan risiko, mengurangi terjadinya bahaya yang dapat dihindari, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, dan mengurangi dampak bahaya saat bahaya itu terjadi. Selanjutnya ada definisi dari Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 11 di tahun 2017 bahwa keselamatan pasien dikatakan sebagai suatu sistem untuk membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Manfaat dari keselamatan pasien ini adalah yang jelas. Yang pertama, untuk mencegah cedera pada pasien agar cedera tersebut dapat dihindari. Terus yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian meningkatkan kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelayanan kesehatan. Tadi dari definisi ini ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko, laporan dan analisis biaya, budaya kesehatan, dan komunikasi yang efektif yang dapat diartikan sebagai berikut. Oke, faktor-faktor yang dapat menyebabkan cedera pada pasien. Di sini ada beberapa faktor sebenarnya yang dapat menyebabkan cedera pada pasien. Bisa dari satu faktor, bisa juga dari satu faktor atau lebih, bisa gabungan seperti itu. Faktor yang pertama adalah faktor sistem dan organisasi, terdiri dari kompleksitas intervensi medis, proses dan prosedur yang tidak memadai, gangguan dalam alur kerja dan koordinasi perawatan, keterbatasan sumber daya, staf yang tidak memadai, dan pengembangan kompetensinya. Selanjutnya adalah faktor teknologi. Di sini masalah yang terkait dengan sistem informasi kesehatan seperti adanya masalah dengan catatan kesehatan elektronik atau rekam medis elektronik. Umumnya yang sekarang sudah dipakai di rumah sakit dan di puskesmas adalah rekam medis elektronik. Kedua tempat ini tidak lagi memakai manual atau buku untuk rekam medis maupun catatan kesehatan untuk pasien. Selain itu, kesalahan yang terjadi akibat sistem pemberian obat, umumnya rumah sakit sudah memberikan sistem pemberian obat, jadi langsung dari dokternya langsung masuk ke instalasi farmasi yang bersangkutan. Jadi resep tidak lagi diterima dalam bentuk tertulis oleh pasien, umumnya dia sudah elektronik. Juga bisa penyalahgunaan teknologi, misalnya ada yang tidak atau secara sengaja ataupun tidak sengaja mematikan alat bantu nafas atau alat pacu jantung seperti itu. Terus ada berikutnya faktor yang selanjutnya adalah faktor manusia dan perilaku, berupa gangguan komunikasi di antara petugas perawatan kesehatan dalam tim perawatan kesehatan tersebut dan dengan pasien dan keluarganya. Jadi kerja tim tidak efektif, bisa terjadi kelelahan, kejenuhan maupun bias yang kognitif. Faktor terkait pasien sendiri bisa jadi karena keterbatasan literasi kesehatan, kurangnya keterlibatan dan tidak kepatuhan pasien terhadap obat. Jadi keterbatasan literasi mungkin bisa jadi karena pasien tidak bisa membaca atau malas membaca. Kurangnya keterlibatan dan ketidakpatuhan bisa jadi karena pasien sudah lama berobat, jadi dia sudah merasa bosan dengan pengobatannya, jadi sudahlah saya tidak mau berobat lagi. Nah, ini faktor yang dapat menyebabkan cedera lebih lanjut. Faktor eksternal di sini tidak adanya kebijakan dan peraturan yang berubah-berubah terus yang tidak konsisten, tekanan ekonomi dan keuangan, dan tantangan yang terkait dengan lingkungan alam. Yang keempat ada insiden. Pengertian insiden ini dari Permenkes
nomor 11 tahun 2017 dikatakan sebagai setiap kejadian baik yang tidak disengaja, terutama tidak disengaja, dan kondisi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Penyebabnya jelas, yang pertama karena adanya kesalahan obat seperti pemberian obat yang salah, dosis yang tidak tepat maupun alergi obat, ataupun adanya interaksi obat yang berbahaya. Terus infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi selama pasien melakukan perawatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang rawat inap. Terus kesalahan prosedur, bagaimana pasien melaksanakan prosedur medis yang tidak sesuai dengan standar. Klasifikasinya yang pertama ada KPC. KPC ini adalah kejadian potensial cedera, merupakan suatu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. KNC, kejadian nyaris cedera, suatu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak mengakibatkan cedera, misalnya salah obat atau medication error, atau kesalahan medis atau medical error, tapi belum sampai terpapar ke pasien. Lalu ada KTC, kejadian tidak cedera, insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak menimbulkan cedera. Hal ini dapat terjadi karena keberuntungan atau karena ada peringanan atau karena faktor genetik lainnya. Kejadian tidak diharapkan, ini KTD, suatu kejadian yang mengakibatkan cedera dan tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan ataupun karena tidak bertindak, bukan karena kondisi pasien atau kondisi penyakit yang diderita pasien. KTD ini mencakup semua reaksi transfusi yang dikonfirmasi, semua kejadian serius akibat reaksi obat, semua kesalahan signifikan, semua perbedaan besar antara diagnosis praoperasi maupun diagnosis pasca operasi, kejadian yang tidak diharapkan atau pola kejadian yang tidak diharapkan, kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama anestesi dan juga sedasi prosedural, Terus kejadian tidak diharapkan dalam bentuk luka yang terjadi akibat tekanan luka dan terus-menerus pada kulit dan jaringan yang di bawahnya yang disebut dengan luka dekubitus, dan kejadian-kejadian lain. Contohnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan maupun adanya wabah penyakit menular seperti yang terjadi kemarin yaitu COVID-19. Klasifikasi yang terakhir adalah kejadian sentinel. Kejadian sentinel ini merupakan peristiwa yang tidak terduga yang melibatkan kematian atau cedera yang serius secara fisik dan psikologis. Dengan menetapkan definisi operasional, kejadian sentinel ini mencakup kematian yang tidak terduga, bisa terkait alamiah atau penyakit ataupun yang lainnya. Kematian bayi yang cukup bulan, bunuh diri, itu juga masuk kejadian sentinel. Kehilangan fungsi tubuh pasien yang luas dan permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah dari penyakitnya. Terus salah lokasi, salah prosedur, atau bahkan salah pasien ketika dioperasi. Terus penularan penyakit yang kronik dan fatal akibat infus darah atau produk darah ataupun transplantasi organ dan jaringan yang terkontaminasi. Penculikan bayi atau bayi yang dipulangkan pada orang tua yang salah. Pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja, ataupun pembunuhan. Tata laksana dari keselamatan pasien ini kita bisa melakukan grading. Grading itu dengan menilai faktor resikonya, melihat berapa sih grade-nya, seperti itu. Sini penilaiannya dikatakan sebagai suatu metode analisa kualitatif untuk menentukan derajat resiko suatu insiden yang berdasarkan yang pertama dampak atau consequences. Di sini ada seberapa berat sih akibat yang dialami pasien, mulai dari tidak adanya cedera di situ 1 sampai pasien meninggal, bisa jadi katastrofik 5. Atau juga bisa jadi 4, itu bisa jadi karena pasien mengalami gangguan kehilangan fungsi motorik. Bukan termasuk meninggal itu termasuk 5. Selanjutnya adalah probabilitas, di mana diartikan seberapa sering sih insiden tersebut terjadi. Ini bisa jadi sangat jarang, mungkin terjadi, sering, ataupun sangat sering. Risiko bisa dikalikan dari dampak tadi dengan probabilitas, dengan menentukannya melalui matriks grading risiko dengan menetapkan frekuensi dulu pada kolom sebelah kiri, tetapkan dampak pada baris ke arah kanan, dan tetapkan warna bands-nya berdasarkan pertemuan antara frekuensi dengan dampaknya. Bands resiko adalah derajat resiko yang digambarkan dalam 4 warna, yaitu biru, hijau, kuning, dan merah, di mana warna band ditentukan untuk investigasi yang lebih lanjut. Jika biru dan hijau dia investigasi sederhana, jika kuning dan merah dia investigasi komprehensif, yaitu melihat dari akar masalahnya, menganalisis dari akar masalahnya atau root cause analysis. Ini adalah contoh soal bagaimana cara menggrading. Bisa kalian baca.
Terakhir kita ada Dagusibu. Dagusibu ini berkaitan dengan keselamatan pasien di apotik. Dagusibu merupakan sebuah program dari IAI untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dagusibu diartikan sebagai Da, dapatkan obat dengan benar, Gu, gunakan obat dengan benar, Si, simpan obat dengan benar, dan Bu, buang obat dengan benar. Mendapatkan obat dengan benar sebaiknya untuk mendapatkan obat langsung dari apotik, baik yang ada berdiri mandiri maupun yang berada di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Karena di sini umumnya apotek akan menjual obat resmi dengan izin edar POM, bukan obat ilegal yang biasa ditemukan ya di suatu tempat yang ada di Jakarta. Pasti semuanya sudah tahu di mana yang terdapat obat-obat ilegal seperti itu. Memastikan kemasan obat tersebut masih tersegel dan kondisi baik. Memastikan waktu kadaluarsa obat kapan, dan memastikan beyond use date obat atau BUD obat. Di sini bisa dilihat untuk baik kadaluarsa maupun BUD bisa tergantung dari sediaan padat dan semi padat, sediaan cair, sediaan steril, racikan non steril. Apa saja? Ada racikan berbentuk puyer dan kapsul, ada larutan oral, suspensi oral, dan emulsi oral. Selanjutnya adalah gunakan obat dengan benar dengan memperhatikan petunjuk penggunaan obat yang tertera pada kemasan maupun berdasarkan informasi yang diberikan dari tenaga kesehatan, yang diperoleh dari tenaga kesehatan. Tenaga kefarmasian wajib menjelaskan 5O pada saat menyerahkan obat ke pasien. Jika tidak, pasien wajib menanyakan 5O ini kepada tenaga kefarmasian pada saat menyerahkan obat, pada saat menerima obat. O yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya. Yang kedua, obat ini apa khasiatnya. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya. Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya. Masih ingat tadi ada medication safety, itu juga bisa diperhatikan dalam menerima obat bagi pasien dan juga menyerahkan obat bagi tenaga kefarmasian. Lalu ada simpan obat dengan benar, di mana penyimpanan obat ini dapat membantu memastikan obat bekerja sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya keracunan. Informasi penyimpanan obat biasanya ada di wadah obat, misalnya boleh terkena cahaya matahari atau tidak, atau harus di tempat sejuk, karena obat ternyata mudah rusak pada kondisi panas tertentu ataupun dalam kondisi lembab. Terus suhu penyimpanan, apakah di kulkas? Di kulkas itu apakah suhu dingin atau suhu beku? Dan ataukah hanya di suhu ruangan biasa? Terus harus menjauhkan dari penglihatan dan jangkauan anak-anak, karena banyak obat yang tidak diminum untuk anak-anak, atau dosis dewasa tidak sesuai dengan dosis anak-anak, seperti itu. Karena anak-anak umumnya tidak tahu kalau itu obat. Bentuk obat dengan bentuk permen ada yang sama, jadi mungkin bisa jadi dia mengira itu permen. Selanjutnya, membuang obat dengan benar. Membuang obat dengan benar ini meliputi cara mengenali ciri obat yang rusak dan cara membuang obat yang tepat. Selain kadaluarsa dan BUD, masyarakat diharapkan juga dapat mengetahui kerusakan obat jika telah mengalami perubahan warna atau perubahan tekstur, perubahan bau, walaupun obat tersebut belum kadaluarsa. Penyimpanan yang salah bisa mengakibatkan perubahan warna, tekstur, maupun bau pada obat, meskipun belum kadaluarsa atau belum mengalami BUD. Tenaga kefarmasian ini sebaiknya menjelaskan cara membuang obat yang benar kepada pasiennya, meliputi misalnya menghilangkan semua identitas pengguna obat di wadah dan kemasan, mencampurkan atau menghancurkan dengan air atau tanah terlebih dahulu untuk obat tablet, kaplet, dan kapsul, kemudian buang ke saluran pembuangan. Untuk kapsul dibuka dulu granulnya yang dicampur dengan air atau tanah sebelum dibuang. Sementara cangkang kapsulnya boleh digunting-gunting. Kemudian mencampur air terlebih dahulu untuk sirup atau cairan lain, terus dicampur, kemudian baru dibuang ke saluran pembuangan. Lalu ada mencampur dengan air sabun terlebih dahulu untuk antibiotik agar dia tidak mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan resistensi. Jika dia dibuangnya ke tanah dan dia mengenai tanaman itu dimakan oleh manusia atau dimakan oleh ayam misalnya, dan ayamnya dimakan oleh manusia, akibatkan manusia tersebut bisa resistensi dengan antibiotik. Kalau antibiotiknya tidak dicampur dulu dengan air sabun sebelum dibuang. Oke, ini adalah 10 facts on patient safety yang bisa kalian baca. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.